Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Wisnu Wardana, NIM 20070267792. Saya mahasiswa Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas B angkatan 2020. Baiklah, di sini dalam pemenuhan tugas mata kuliah Chemical Plant, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan kaustik atau NaOH pada pabrik pulp dan kertas. Nah, natrium hidroksida atau yang juga dikenal dengan sebutan soda kaustik atau soda api adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia NaOH. Nah, senyawa ini merupakan senyawa ionik berbentuk padutan putih yang tersusun dari kation natrium atau Na+ dan anion hidroksida atau OH-. Natrium hidroksida merupakan basa dan alkali yang sangat kaustik, mampu menguraikan protein pada suhu lingkungan biasa dan dapat menyebabkan luka bakar bila terkapar. Nah, senyawa ini sangat larut dalam air dan dengan mudah menyerap kelembapan dan karbon dioksida dari udara. NaOH digunakan dalam berbagai industri seperti dalam industri tekstil, air minum, sabun, deterjen, dan yang ada seperti saat ini pada pembuatan pulp dan juga kertas. Nah, produksi NaOH sendiri di seluruh dunia terus mengalami peningkatan yang pesat, mencapai kira-kira 60-80 ton per tahunnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih proses pembuatan NaOH dalam skala industri pulp dan juga kertas. Nah, industri kaustik sendiri sering dikenal dengan istilah industri klor-alkali. Karena selain menghasilkan produk utama berupa soda kaustik atau NaOH, dalam prosesnya nanti juga akan menghasilkan klor ataupun klorida dan juga gas hidrogen H2. Sebelum kita lanjut ke prosesnya, terlebih dahulu tentunya kita harus tahu apa bahan baku dan bahan penunjang dalam pembuatan kaustik itu sendiri. Adapun bahan bakunya yang digunakan terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada brine, itu terdiri dari 20-25% NaCl, ada juga air, natrium karbonat, dan juga listrik. Nah, jika itu tadi adalah bahan utama ataupun bahan dasar yang digunakan, ada pula bahan penunjang yang digunakan itu terdiri dari asam sulfat, ada merkuri, dan juga asam klorida. Nah, adapun proses pembuatan NaOH dengan metode elektrolisis sel membran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tahapan brine purification. Nah, bahan baku garam yang telah disiapkan dalam masuk ke dalam tangki pelarut. Larutan garam tersebut kemudian dipompa menuju sebuah reaktor untuk direaksikan dengan sodium karbonat dari sodium hidroksida, di mana proses berlangsung pada suhu 0 sampai 55 derajat Celcius untuk mengendapkan kalsium karbonat dan juga magnesium hidroksida dengan reaksi sebagai berikut, yaitu Ca2+ ditambah Na2CO3 menghasilkan CaCO3 ditambah 2Na+. Dan juga Mg2+ ditambah 2NaOH menghasilkan MgOH 2 kali ditambah 2Na+. Endapan yang terbentuk keluar dari reaktor dan mengalami kenaikan suhu itu antara 55-60 derajat Celcius. Kemudian endapan akan dihilangkan sebagai slurry ataupun lumpur, di mana pengendapan dilakukan pada clarifier. Larutan garam tersebut kemudian dipompa untuk proses filtrasi pada sand filter dan plate dan juga frame filter. Kemudian larutan garam dipanaskan terlebih dahulu dengan heater sebelum menuju ke cation exchanger agar kondisi operasi sesuai, yaitu pada suhu 60-70 derajat Celcius dan dilanjutkan dengan anion exchanger. Tujuannya adalah memperkecil konsentrasi pengotor menjadi part per billion atau dengan sebutan lain itu ppb. Tahapan yang kedua itu ada brine electrolysis dan juga evaporasi. Nah, proses elektrolisis adalah salah satu cara untuk membuat kaustik yang masih banyak digunakan pada industri-industri. Nah, elektrolisis larutan garam menghasilkan klor pada anoda serta hidrogen dan juga NaOH pada katoda. Jika klor dan NaOH yang diinginkan sebagai produk akhir, maka rancangan sel harus dibuat sedemikian rupa
sehingga kedua bahan tersebut tidak bercampur. Ada 3 jenis rancangan sel yang paling banyak digunakan di industri, yaitu yang pertama sel diafragma, yang kedua sel merkuri, dan yang ketiga adalah sel membran. Nah, untuk yang pertama ini ada gambar untuk proses sel diafragma. Nah, proses ini disebut dengan sel diafragma itu karena sodium hidroksida dan klorin dapat bereaksi membentuk NaClO. Dengan reaksi lanjut akan menghasilkan sodium klorat dengan rumus NaClO3 pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius. Nah, untuk gambar kedua ini untuk rancangan sel jenis sel merkuri. Nah, suatu proses elektrolisis dalam industri alkali yang menghasilkan NaOH dalam fase aqua dengan kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel diafragma adalah sel merkuri. Nah, dalam elektrolisis tersebut, anodenya terbuat dari grafit atau titanium, tetapi katodenya adalah kolam aliran raksa ataupun merkuri. Nah, untuk jenis rancangan sel yang ketiga itu sel membran. Nah, sel membran ini menggunakan membran semi permeabel untuk memisahkan kompartemen anoda dan juga katoda. Proses elektrolisis larutan garam atau brine dengan menggunakan sel membran merupakan teknologi yang paling modern dalam industri kloralkali. Dalam sel membran tersebut, ruang anoda dan ruang katoda dipisahkan oleh suatu membran yang dapat dilalui oleh kation atau ion positif, atau disebut juga dengan membran penukar ion. Membran penukar ion tersebut memiliki peranan yang memungkinkan terjadinya perpindahan ion-ion sodium atau Na+ dari ruangan anoda ke ruangan katoda. Namun membran tersebut mencegah mengalirnya ion Cl- ke ruang katoda dan mencegah sebagian besar ion OH- ke ruang anoda sehingga soda kaustik yang dihasilkan tidak bercampur dengan larutan garam. Nah, untuk proses pembuatan kaustiknya itu, untuk tahapan yang ketiga itu ada tahapan kaustik dan juga H2 handling. Nah, soda kaustik diproduksi dalam elektroliser membran pada konsentrasi sekitar 32% berat. Kaustik ini didinginkan dan dipindahkan ke penyimpanan. Kaustik yang didinginkan dipompa ke tangki utama untuk memasok kaustik untuk konsumsi kaustik internal di pabrik kloralkali. Kaustik yang dihasilkan melebihi konsumsi meluap dari tangki ini ke dalam penyimpanan. Untuk tahapan yang keempat ada weak drain and Cl2 handling. Nah, air garam yang lemah meninggalkan elektroliser jenuh dengan klorin. Klorin harus dipulihkan karena beberapa alasan. Yang pertama itu hilangnya hasil klorin dalam hilangnya produk. Yang kedua, klorin akan menghancurkan resin penukar ion. Yang ketiga, asap klorin yang berbahaya akan keluar dari larutan di tangki terbuka. Klorin terlarut dilepaskan dengan penambahan asam klorida ke air garam yang memasuki tangki. Nah, gas klorin dipisahkan keluar melalui header klorin ke sistem penanganan klorin. Air garam yang lemah dipompa ke deklorinator air garam untuk menghilangkan klorin lebih lanjut. Adapun reaksi yang terjadi itu ada HOCl ditambah HCl menghasilkan H2O. Deklorinator air garam menghilangkan klorin dari air garam. Air garam mengalir ke bawah lapisan pengepakan sementara. Udara atmosfer mengalir ke atas di bawah hypoven. Reaksi yang terjadi itu ada NaOH ditambah Na2SO3 ditambah Cl2 menghasilkan Na2SO4 ditambah 2 NaCl ditambah H2O. Nah, gas klorin dari elektroliser didinginkan untuk mengembunkan air dan dikeringkan dengan kontak dengan asam sulfat. Nah, gas kering dikompresi oleh kompresor cincin asam kemudian dicairkan. Klorin cair mengalir ke tangki penyimpanan. Penguapan klorin dan pemanas superklorin memberikan klorin gas murni ke pabrik pulp dan tekanan yang diperlukan. Sistem penanganan klorin terdiri dari sistem pendingin, sistem pengeringan, sistem kompresor, dan sistem pencairan. Sistem pendingin mendinginkan gas klorin basah untuk mengembungkan sebagian besar uap air dalam klorin.
Sistem pendingin berisi pendingin klorin, chiller klorin, dan filter lilin klorin. Sistem pengering menghilangkan sisa air dengan mengontakkan gas klorin basah dengan asam sulfat pekat. Kompresor klorin menerima gas klorin kering dari sistem pengeringan dan mengompres klorin untuk dikirim ke unit produksi asam klorida dan juga liquefier. Dan sistem pencairan mengubah gas klorin menjadi klorin cair. Sistem pencairan terdiri dari liquefier 2 tahap dan juga unit pendingin. Nah, tahapan selanjutnya itu ada hypo system. Aliran gas buang yang mengandung soda kaustik dalam sistem hypo di scrubber untuk membentuk natrium hipoklorit. Nah, sistem hypo ini untuk penyerapan klorin terdiri dari 2 menara scrubbing yang dihubungkan secara seri dan dihubungkan dengan pompa, tangki, dan juga pendingin. Gas ventilasi ditarik melalui sistem oleh kipas yang melepaskan gas yang digosok ke atmosfer. Pengoperasian sistem hypo dilakukan secara terus-menerus. Nah, klorin tidak dapat dibuang langsung ke atmosfer karena sifatnya yang beracun. Menara hypo menghubungi gas ventilasi dengan larutan kaustik untuk mengubah klorin menjadi hypoklorit dan juga garam. Kedua menara hypo dihubungkan secara seri. Setiap menara hypo terdiri dari menara yang dikemas, tangki pompa, pendingin, dan pompa untuk mensirkulasi larutan scrubbing. Menara hypo utama menghilangkan sebagian besar klorin dari gas ventilasi dengan menghubungi gas dengan larutan yang mengandung kaustik. Menara hypo sekunder mengolah gas ventilasi untuk menghilangkan sisa klorin. Kipas hypo menarik gas ventilasi melalui sistem hypo. Kipas mempertahankan sedikit vakum di tangki penyimpanan di seluruh pabrik klor, alkali, dan klorin dioksida. Adapun reaksi yang terjadi itu ada 2 NaOH ditambah Cl2 menghasilkan NaOCl ditambah NaCl ditambah H2O. Baik, mungkin itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.